wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri undangan saya, memenuhi undangan saya dalam sosialisasi diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini tugas saya sebagai CGP di akuntansi wilayah ini untuk membuat aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sholawat dan seiring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti dengan kita banyak berselawat, semoga di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi, bukan ingin mengajari, tapi saya cuma ingin berbagi, sharing tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif yang sudah saya pelajari di dalam modul 1 ini. Pertama, kita harus mengetahui tentang kita ketahui dulu tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara individu maupun secara sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu arti budaya positif. Budaya itu adalah kebiasaan. Positif itu adalah hal-hal positif, hal-hal yang bagus. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif itu ada 7. 1. Perubahan paradigma. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Restitusi posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. 1. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu ada 2, yaitu 1. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kedua, disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua pengawasan positif, efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Namun di dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah
adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan atau realitas setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ada power, glory, itu cinta, kekuatan, kekuasaan, keindahan, dan orang itu enjoy. Ini ada sebuah contoh, sebuah kasus Ibu Dewi. Dia mengajar di SDN Negeri 09 di Utara, sedang bingung menghadapi tingkah laku Bagas, salah satu muridnya di dalam kelas. Beberapa anak datang mengeluhkan Bagas yang seringkali meminta bekal kepada teman-temannya dengan paksa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu nggak apa keyakinan kelas itu? Ada yang tahu nggak? Ini ada yang tahu? Apa keyakinan kelas? Apa pian? Peraturan kelas. Ya betul. Keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas. Jadi nanti kita sepakati apa peraturan yang kita mau. Jadi bukan peraturan yang kita mau aja ya. Yang kita semua warga di kelas ini apa yang kita mau. Nanti kita buat itu menjadi keyakinan kelas. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan kertas untuk kalian. Nanti kalian buatkan keyakinan kelas apa yang kalian inginkan, ya. Kalian tulis di sini di dalam kertas ini. Kemudian nanti setelah kalian menuliskan keyakinan kelas yang apa yang kalian inginkan di dalam ini, kalian tempelkan di tempat tulis. Misalnya apa yang kalian inginkan? Misalnya datang tepat waktu. Terus misalnya lagi tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tidak boleh pakai kata-kata tidak dan dilarang. Kayak itu tidak boleh. Jadi misalnya datang tepat waktu. Terus misalnya lagi itu datang tepat waktu tadi ya, makan saat jam istirahat, saat jam pelajaran tidak boleh makan ya. Terus apalagi misalnya yang harus kita sepakati, misalnya apa? Surat kalian menulisnya apa? Ya, nanti boleh kalian tuliskan di sini. Nanti kalian tempel di tempat tulis.